Shalom, untuk jemaat sekalian yang hadir di gereja ini ataupun jemaat yang ada di rumah. Saat ini kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini Bapa, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan ya Bapa. Tak henti-hentinya Tuhan Yesus berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Bapa dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Bapak kalau kami Bapak sekarang ini boleh beribadah Tuhan. Itu semuanya karena kasih karunia-Mu ya Bapak. Kiranya Bapak Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau perlengkapi kami Bapak dalam ibadah kami ini Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar sekiranya Bapak Engkau penuhi hati kami Bapak. Engkau pimpin hidup kami Tuhan Yesus.
dalam menjalani hari-hari kami ke depannya ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami Bapak yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan Yesus. Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kurang satupun juga ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sakit Tuhan Yesus, kiranya Engkau pulihkan Bapak, Engkau jamah mereka ya Bapak. Bapak, kami juga sadar Tuhan kami manusia yang penuh dengan dosa Tuhan Yesus. Kiranya Engkau ampuni Bapak segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami serahkan Bapak ibadah sore hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Untuk membuka ibadah kita, mari kita nyanyikan pujian dari NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serah dan kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorak di Raja-Mu, bersorak-sorak di Raja-Mu. Jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan ayat yang kedua. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, dan sembahlah Dia terus. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorak di Raja-Mu, bersorak-sorak di Raja-Mu. Segala serafim kerubim pujilah Dia, segala serafim kerubim besarkan namanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat boleh duduk kembali.
Sai bungse dorong aku Sai pasih yang tak hilangku Kita akan naikkan ayat yang kedua. Kusosu nagok dosa itu. Dengarlah hukum Tuhan. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat untuk dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, dan pengorbanan-Mu yang termulia Bapa telah selamatkan kami ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari
Tujuh Ratu. Dengan darah yang tercurah, Ampuni kami atas dosa ya Bapa. ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan Engkau ku sembah Tuhan. Aku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Mari dan katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dengan darah-Mu Tuhan. Mari katakan Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Mari jemaat untuk sambil bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian dengan lebih sungguh. Kita mau menyatakan bahwa Engkau Tuhan Yesus kami sembah ya Bapa. Dan Engkau telah memulihkan kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Dan seumur hidup kami Bapa, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari kita katakan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku Katakan Engkau ku sembah Tuhan. ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Seumur hidup kami Tuhan. seumur hidupku ku Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami.
kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala penyelamatan Bapa yang telah Bapa Kau lakukan ya Tuhan. Sungguh kuasa memulihkan hidup kami ya Tuhan. Hati yang baru Kau berikan kepada kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Engkau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Rencana-Mu indah bagi Kau ada di setiap jalan kami Bapa. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari katakan Engkaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Engkaulah yang kupandang ya Tuhan. Engkaulah yang kupandang.
Bapa. Kaulah segalanya Di dalam hidup kami Tuhan. Kerajaan-Mu Bapa. Kebenaran-Mu Tuhan. Mari katakan hanya Engkau yang kupandang ya Yesus. Mengasihi-Mu dan memuliakan-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya Bapa. Hanya Engkau yang kupandang Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita minggu ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-12. Pembacaan dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Marilah kita membacanya ayat per ayat secara responsoria. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, atasnya seperti ada tertulis, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Panas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita tahu bahwa iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita haleluya, di bawah pancinya Yesus Raja segala raja.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman di seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta Jemaat. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang beribadah di gereja dan di tempat masing-masing. Kami bacakan dulu warta jemaat Minggu Palmarum dengan topik khotbah Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Warta jemaat yang pertama, berita duka cita. Pada hari Jumat 26 Maret 2021 telah bertutup usia di umur 69 tahun 4 bulan, suami dari Ibu Kori Rusmaida Borusiahaan, Nahinan, dan meninggalkan 4 orang anak, 3 orang belum berkeluarga. Alamat Jalan Praja Dalam 8 nomor 12, RT 9 RW 01 Banjargodung. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 26 Maret 2021 di TPU Kampung Kandang. Marilah kita mendoakan agar Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan menyertai seluruh keluarga yang ditinggalkan. Warta kedua, pemberkatan nikah. Yang pertama telah menerima pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di GKI Graha Raya Serpong, Christian Jahira Siagian, anak dari Bapak Tombu Siagian dan Ibu Masih Sembiring, alamat Jalan Duku nomor 498, RT 002 RW 004 Kelurahan Pesanggerahan. Anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama dengan Maria Selsiviana Leoni Diu Mitan, putri dari Bapak Leonardus Mitan dan Ibu Johani Anita Sahaya, alamat Jati Makmur, RT 001 RW 009 Pondok Gede, anggota jemaat GKI Graha Raya Serpong. Pemberkatan nikah yang kedua, warta ke-1 akan menerima pemberkatan nikah yaitu Herman Agustinus Lumbantoruan SSI, anak dari Bapak Sintua Hiras Lumbantoruan dan Ibu Roma Marsauli Borusilaen Nahinan, alamat Jalan Jamuju Raya nomor 16 Depok Timur, anggota jemaat HKBP Depok Timur, Resort Depok Timur, dengan Naomi Laura Esni Elinda Boru Simanjuntak SH, putri dari Tony Maruli Simanjuntak Nahinan dan Ibu Esther Artiana Boru Hutahayan STH, alamat Jalan Citandui nomor 31 Cipayung Ciputat, anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 April 2021 bertempat di Gereja HKBP Depok Timur mulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. Warta ketiga, penahbisan calon sintua. Pada hari ini Minggu 28 Maret di dalam kebaktian pukul 9 tadi pagi telah dilaksanakan pentahbisan kepada 5 orang calon sintua, yaitu yang pertama calon sintua Yahya Bawadi Silalahi dari Banjar Bintaro Jaya, yang kedua calon sintua Charles Manahan Hamonangan Simatupang SE dari Banjar Ciputat sekitarnya,
Yang ketiga, calon Sintua Juli Tupak Haryanto Manik dari Banjar Tanah Kusir Selatan. Yang keempat, calon Sintua Ridwan Ayub Yadi Pahala Sihombing dari Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. Dan yang kelima, calon Sintua Insinyur Tanggor Lumbantoruan dari Banjar Bintaro Perdagangan. Selamat menjalankan tohonan Sintuanya, Tuhan Yesus yang menyertai pelayanan di tengah-tengah jemaat. Yang keempat, calon Sintua sesuai dengan tata dasar dan tata laksana HKBP poin 6.2, maka mulai hari Minggu ini, Minggu tanggal 4 orang tambahan menjadi calon Sintua, yaitu yang pertama Bapak Insinyur Sutan Soaduon Hutasoid MT dari Banjar Bendi Peninggaran. Yang kedua Bapak Ido Rudi Clay Panjaitan dari Banjar Cidodol Perserahan, dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Dan yang keempat Ibu Leni Riana Vera Boru Hutagalung AMD dari Banjar Bendi Peninggaran. Warta kelima, gerakan Rp1.000 HKBP sesuai surat dari pimpinan dana pensiun HKBP, maka HKBP Kebayoran Lama menyetujui dan melaksanakan gerakan tersebut dengan memberikan celengan yang akan dibagikan Sintua Banjar ke setiap jemaat atau keluarga mulai minggu depan untuk diisi Rp1.000 atau lebih setiap hari dan akan dikumpulkan setiap 2 kali dalam setahun. Juga telah disediakan tempat persembahan khusus gerakan Rp1.000 di depan pintu gereja. Marilah kita doakan dan dukung gerakan ini bersama-sama. Warta ke-6, kebaktian gabungan sekolah minggu pada hari ini Minggu 28 Maret 2 April tahun 2021, kebaktian gabungan sekolah minggu masuk mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi Zoom. Warta ke-7, kebaktian Pasion Jumat Agung, Buha Buahijuk dan Paskah. Pelaksanaan ibadah Pasion Jumat Agung Buha Buahijuk Paskah pertama dan kedua. Yang pertama ibadah Pasion pertama Senin 29 Maret 2021 masuk pukul 19.30 ditayangkan secara live streaming. Yang kedua ibadah Pasion kedua Selasa 30 Maret 2021 masuk pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ditayangkan secara live streaming. Ibadah Pasion ketiga Rabu 31 Maret 2021 masuk pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ditayangkan juga secara live streaming. Yang keempat, Jumat Agung memperingati kematian Yesus Kristus, Jumat 2 April 2021 dilanjutkan dengan menerima perjamuan kudus masuk pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat berbahasa Batak dan 15.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk berbahasa Indonesia. Yang kelima, Buha Buahijuk Minggu 4 April tahun 2021 ditayangkan melalui YouTube. Yang keenam, ibadah Paskah pertama Minggu 4 April 2021 masuk pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat berbahasa Batak dan pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat berbahasa Indonesia. Yang terakhir, ibadah Paskah kedua Senin 5 April 2021 masuk pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dan ditayangkan secara live streaming. Untuk yang melaksanakan perjamuan kudus pada ibadah Jumat Agung di rumah kudus dari gereja mulai hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dengan terlebih tanggal 27 Maret tahun 2021. Yang terakhir, warta ke-9, sermon-sermon diliburkan. Sesuai adanya pelaksanaan ibadah Pasion pertama, kedua, dan ketiga, serta Jumat. Demikian warta jemaat kami bacakan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa. Berdoa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini yaitu Minggu Palmarum, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka padaku, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetap berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, menghadapi kesusahan, pasti kita berusaha untuk mencari pertolongan. Kita akan mencari siapa yang dapat menolong kita dari penderitaan itu. Kita akan mencari mungkin siapa yang bersedia mendengarkan keluh kesah kita, mendengarkan pergumulan kita. Kita akan mencari pertolongan dari siapapun yang kita anggap untuk dapat menolong kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah realitas kehidupan yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Manusia tidak lepas dari penderitaan. Manusia tidak lepas dari kesusahan dan pergumulannya masing-masing. Seandainya kita ditanyakan satu persatu,
Apakah saudara mempunyai pergumulan? Pasti semuanya akan menjawab, ya, saya punya pergumulan. Semua orang punya pergumulan. Tidak terkecuali dengan orang percaya. Walaupun bentuk dan ragamnya berbeda-beda. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, saudara, ketika kita menghadapi pergumulan itu, ketika kita menghadapi kesulitan itu, kepada siapakah kita berseru dan meminta pertolongan? Kepada siapakah kita mencurahkan isi hati kita yang mungkin dengan penuh kesesakan itu? Kalau saya katakan tadi, kalau kita mencari pertolongan kepada manusia, jangankan untuk menolong, untuk mendengarkan keluh kesah kita pun, sesama kita manusia pasti kemampuannya akan terbatas. Kemampuannya terbatas untuk menolong kita, kesabarannya pun terbatas untuk mendengar keluh kesah kita. Mungkin hanya sekali, 2 kali, 3 kali dia mau mendengarkan keluh kesah kita, apalagi ceritanya itu juga yang kita ceritakan. Yang keempat kali di situ kita dilihat mungkin datang, atau mungkin kita telepon, kita mau datang, kita pingin cerita sama dia, pasti dia akan bosan, ini sama ini ceritanya nanti ini. Udahlah aku beralasan aja lah. Bosan dengarnya itu aja ceritanya. Manusia terbatas untuk menolong sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita baru mendengar tadi ada peristiwa bom bunuh diri ya. Dan ini semakin mewaspadai kita. Ternyata kejahatan, kebencian selalu ada dalam hidup manusia. Dan kita hadapi pada saat ini masa-masa sulit dalam masa-masa pandemi. Yang mungkin banyak orang hidup dalam rasa takut, kekhawatiran, kekurangan akibat dari pembatasan pergerakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata dalam firman Tuhan ini juga Daud, sebagai seorang manusia dia juga mengalami banyak penderitaan. Bahkan digambarkan dalam firman Tuhan ini, kesesakan, kesusahan, bahkan dia hampir seperti rasanya mati dikatakan. Hidupnya penuh dengan keluh kesah. Dikatakan pada ayat 11 tadi, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Hidupnya penuh dengan kedukaan. Tahun-tahunnya penuh dengan keluh kesah. Dan bahkan dikatakan pada ayat 13, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Keluh kesahnya yang sangat membuat dia lemah secara fisik. Karena penderitaan yang dia alami, bahkan pada ayat 13, aku telah hilang dari ingatan.
hilang dari ingatan, seperti orang mati. Bukan hanya tubuhnya yang sakit karena penderitaan yang dia alami, tapi juga jiwanya sakit. Jiwanya menderita, jiwanya sangat terpukul. Dan bahkan juga kita lihat di sana, saudara-saudara, semua sahabat-sahabatnya menjauh daripadanya. Ketika melihat Daud, mereka lari ketakutan. Dia menjadi orang yang terasing. Dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Penderitaan yang dia alami. Saul yang merasa dia menjadi musuhnya, dia menjadi saingannya. Ketakutan Saul ketika Daud akan menjadi raja, sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud. Dia tidak menginginkan Daud untuk menggantikan tahta kerajaannya, sehingga dengan segala cara dia berusaha untuk membunuh Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Daud dalam nats ini? Melalui nats kita hari ini, kita diberikan teladan. Kita diajak bagaimana kita menyelesaikan perkara-perkara kita. Bagaimana kita mampu menghadapi segala pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi. Itu yang dikatakan dengan firman Tuhan hari ini. Coba kita bayangkan, saudara-saudara, Bapak Ibu. Dikatakan tadi pada ayat 8, aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Ini adalah sebuah kesaksian pengalaman Daud bersama dengan Tuhan dalam penderitaan dan kesesakannya ketika musuhnya akan mengancam nyawanya. Tapi dalam kesesakannya, dalam penderitaannya, dia merasakan Tuhan bersamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ternyata Tuhan tidak membiarkan Daud dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Dan Tuhan tidak menyerahkan nyawanya kepada musuhnya. Inilah yang menjadi kesaksian, bahkan menguatkan iman percaya kita ketika kita menghadapi kesulitan, pergumulan, bahkan mungkin orang yang merasa kita adalah musuhnya. Ingatlah Daud. Tuhan tidak menyerahkan dia kepada musuhnya. Daud yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia menghadapi segala pergumulannya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan juga bersama dengan kita dalam segala kesulitan, penderitaan yang kita hadapi di dalam hidup kita sehari-hari?
Bahkan yang dan yang kedua, apa yang kita lihat dari firman Tuhan ini, ketika dia merasakan bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidupnya, dia berkata pada ayat 15, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Dan pada ayat 16, masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dan dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Daud betul-betul percaya kepada Tuhan. Daud betul-betul yakin kepada Tuhan. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Firman Tuhan mengajak kita bagaimana kita senantiasa berseru kepada Tuhan dan menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sampaikanlah pergumulanmu kepada Tuhan, serahkanlah setiap pergumulan dan kesesakanmu kepada Tuhan. Ceritakanlah itu kepada Tuhan. Jangan ke media sosial ya. Ya. Putus dengan pacarnya pun dibuat ke media sosial ya. Tapi ceritakanlah kepada Tuhan. Sampaikanlah kepada Tuhan. Jangan salah alamat. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Pemazmur dengan keyakinannya kepada Tuhan, dia menyampaikan semuanya kepada Tuhan karena dia percaya, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tanganmu. Masa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Bukan di tangan dosen kita ya, kalau ada yang masih kuliah. Bukan di tangan guru. Ya, bukan di tangan bos kita, pimpinan kita. Tapi di tangan Tuhan. Masa depanku ada di tangan Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, itulah yang memampukan Daud untuk bersorak-sorak dan juga setiap orang yang percaya di dalam setiap pergumulan hidupnya. Dia akan bersorak-sorak walaupun menderita. Dia akan mengatakan pujian, mengucapkan pujian kepada Tuhan walaupun dia dalam kesusahan. Karena dia yakin ada Tuhan yang menyertai dia. Menderita tapi bersorak-sorak. Menderita tapi mampu mengucap syukur, memuji Tuhan. Bagaimana mungkin dari kemanusiaan kita? Tapi itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita mampu bersorak-sorak ketika kita merasakan dan meyakini Tuhan bersama dengan kita dan memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu tahu, dia selalu ada, dia selalu bersama dengan kita. Bahkan dia selalu menuntun tangan kita, menggenggam tangan kita. Persoalannya sekarang, kadang-kadang kita yang melepaskan genggaman tangan Tuhan dari genggaman tangan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekarang memasuki Minggu Palmarum, Palma. Jadi kalau dalam bahasa Batak itu dikatakan mare-mare. Palma, ini yang kita lihat sekarang sebagai simbol sukacita.
Palmarum menghantarkan kita kepada penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Kok kita diajak bersorak-sorak? Seperti topik minggu kita hari ini, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Menderita kok bersorak ya? Yesus disalibkan kok kita bersorak? Jadi kalau kita lihat bunga palma, ya, kalau kita lihat ini, kalau biasanya orang pesta itu kan ada janur kuning ya, janur kuning. Kalau ada itu daun kelapa yang masih muda itu kan dibuat. Kalau ada kita lihat itu pasti ada tandanya itu ada pesta kan. Tak pernah orang buat janur kuning itu di tempat orang yang meninggal. Pasti kita tahu, oh ini ada pesta ini. Inilah sukacita itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, justru penderitaan Yesus di kayu salib, dan sebelum dia disalibkan, dia disiksa, dia dicambuk, dia dikenai dengan mahkota duri, dia diludahi, dia dicaci. Tapi justru penderitaan Yesus mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kasih setia Tuhan yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Saya selalu mengatakan, Yesus mati supaya kita hidup. Yesus menderita supaya kita bersukacita. Yesus menjadi miskin, meninggalkan kemuliaannya supaya kita menjadi kaya. Dan justru dalam penderitaannya itulah dia mendapat kemuliaan dari Allah Bapanya. Ingat khotbah dalam Ibrani 10 pada 2 minggu yang lalu, walaupun dia anak Allah tapi dia belajar taat di dalam penderitaannya. Dan karena ketaatannya di dalam penderitaan itu, dia mendapat kemuliaan dari Allah Bapanya. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita tetap berjalan di dalam segala penderitaan, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, maka kita juga akan memperoleh sukacita itu, memperoleh bahkan lebih dari sukacita di dunia ini. Kita memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Kemuliaan Allah Bapa diberikan kepada kita kelak pada kedatangannya kembali ke dunia ini. Karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Bersoraklah, nyanyikanlah pujian baginya. Ucapkanlah syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang tetap nyata dalam hidup kita hingga pada saat ini. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa mengasihi kami dan menyatakan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Walaupun banyak perbuatan perlakuan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Engkau tetap menyatakan kasih-Mu hingga pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau Tuhan telah menghantarkan kami ke minggu-minggu penderitaan Yesus, dan inilah minggu terakhir kami dalam minggu Pasion, dan kami akan memasuki perayaan peringatan hari kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus pada hari Jumat yang akan datang. Melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami,
supaya kami senantiasa dalam setiap pergumulan penderitaan kami merasakan dan kami memperoleh kekuatan dalam setiap penderitaan itu adalah karena Tuhan yang memampukan kami. Karena Tuhanlah yang memberikan keselamatan bagi kami, sehingga kami bisa bersorak-sorak. Sama seperti pemazmur dalam hal ini, dia meyakini dan dia percaya dan dia menyerahkan seluruh hidupnya. Karena Tuhan adalah Allah yang setia dan penuh dengan kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami dan mampukan kami Tuhan untuk setia senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Kami boleh bersekutu di rumah-Mu ini dan bahkan kami bersuka cita pada saat ini mendengarkan warta Jumat kami, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada 5 orang jemaat-Mu yang telah Kau pilih dan tetapkan menjadi pelayan sebagai seorang sintua di tengah-tengah gereja-Mu, dan juga 4 orang calon sintua yang akan belajar untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Kebayoran Lama. Biarlah kiranya Tuhan Roh-Mu yang senantiasa menuntun mereka, membekali mereka, dan memampukan mereka untuk melakukan setiap pelayanan yang Engkau berikan kepada mereka. Kami juga bersyukur Tuhan pada saat ini, jikalau Tuhan masih memberikan pertambahan umur kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau semakin menambahkan sukacita dengan perpanjangan umur dan juga kesehatan, dan memberkati setiap keluarga yang telah Kau berkati di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan buat keluarga yang berduka karena ditinggal mati oleh orang tua mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan penghiburan kepada keluarga Pardede, supaya mereka kuat di dalam penderitaan itu. Dan kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang akan berencana menerima pemberkatan pernikahan pada minggu yang akan datang. Tuhan kiranya berkati rencana mereka, supaya itu bisa berjalan dengan baik, dan Engkau meneguhkan anak-anak-Mu yang akan menerima pemberkatan pernikahan itu menjadi keluarga yang diberkati di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini di dalam keadaan sakit. Kami bawakan mereka kepadamu, Bapak Albert Silvanus Panjaitan, Bapak Adwin Simajuntak, Nyonya Sintua Masia Situmorang Boru Papahan, Amang Dr. Andus Iwan Tampu Bolon, Amang Dr. Andus Antonius Simajuntak, Nginang Nyonya Simajuntak Teorida Boru Sihombing, Amang Sape Tua Tampu Bolon, Amang Hilmar Ambarita, Inang Nyonya Hilmar Ambarita Rumia Boru Hutajulu, Inang Nyonya Tiarma Rauli Parhusip Boru Sitompul, Inang Nyonya Nurmawati Tambunan Boru Hutajulu, Amang Situa Dr. Andus John Walta Sintindaon, Amang Joni Sembiring, Amang Situa Edward Tambunan, Inang Nyonya Reni Simatupang Boru Purba, Amang Situa Dr. Andus Gojok Manihuruk, Inang Situa Nyonya Stompul
Firman Tuhan, dasar persembahan kita pada minggu hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 2, pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah pembacaan firman. Untuk jemaat yang di sebelah kiri saya bisa mempulang persembahan ke kotak yang ada di belakang, dan untuk jemaat yang ada di sebelah kanan saya bisa mempulang persembahan ke kotak yang ada di depan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku akan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya yang di gereja ini dan juga yang di rumah.